Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Laushe Sulii. Oke, di video kali ini Laushe akan memberikan penjelasan tentang prediksi soal PPK atau P3K 2021 Kompetensi Teknis Part 4. Oke, Laushe mengingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan ketika Laushe Sulii mengupload video terbaru. Oke, kita langsung aja. 1. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada esensinya berisikan tentang A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. C. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. D. Standar proses pendidikan. E. Standar penilaian pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah A. 2. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah A. Merumuskan kompetensi hasil belajar. B. Merumuskan indikator hasil belajar. C. Merumuskan materi pelajaran secara terinci. D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. E. Menulis naskah media pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tiga. Berikut ini merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. A. Standar penilaian diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. B. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. C. Standar penilaian diperlukan untuk menilai standar proses pembelajaran. D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. E. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi lulusan. Jawaban yang paling tepat adalah B. 4. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK dalam sistem pembelajaran kecuali A. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. B. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. C. Pedoman dalam merancang penilaian. D. Pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. E. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Jawaban yang paling tepat adalah D. 5. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran diharuskan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini harus tertulis pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP IPS. Berikut ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kecuali A. Mengamati. B. Mengumpulkan informasi. C. Mengasosiasi. D. Mengkomunikasikan. E. Mengevaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah E. 6. Berikut ini merupakan hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran atau kompetensi, materi, proses atau kegiatan, media, dan penilaian, kecuali A. Materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. B.
kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran. C. Penilaian disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. D. Media pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Jawaban yang paling tepat adalah E. 7. Salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. C. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Jawaban yang paling tepat adalah B. 8. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimaksudkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan pengembangan karakter adalah A. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi. B. Guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran. C. Cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar. D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. E. Kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter. Jawaban yang paling tepat adalah D. 9. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali A. Simulasi atau demonstrasi. B. Presentasi tugas. C. Membuat portofolio tugas. D. Mengerjakan soal di depan kelas. E. Merangkum materi pelajaran 30. Jawaban yang paling tepat adalah E. 10. Memahami bagaimana perbedaan budaya sangat penting dan mempengaruhi praktek komunikasi, mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya, guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Maksud pernyataan ini adalah A. Guru harus memiliki sikap saling menghargai dengan peserta didiknya. B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik baik secara individual maupun kelompok. D. Guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. E. Guru harus mempunyai kemampuan bertanya dan mendengarkan keluhan peserta didiknya. Jawaban yang paling tepat adalah B. 11. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya di kelas tersebut disebut dengan penilaian. A. Acuan norma. B. Acuan kriteria.
C. Gabungan. D. Acuan diri. E. Acuan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah A. 12. Pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan. Sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan, patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan dinamakan A. Penilaian acuan norma. B. Penilaian tuntas. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian berkelanjutan. E. Penilaian terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah C. 13. Perbedaan PAP dan PAN jika ditinjau dari standar performa. Pengukur performa dalam menempuh tes didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Pada PAN, perolehan nilai dikelompokkan berdasarkan kelas yang telah ditentukan. Sedangkan pada PAP, perolehan nilai dan ketentuan kelulusan didasarkan pada A. Kelompok atau kelas. B. Nilai keseluruhan. C. Batas KKM. D. Performa siswa. E. Nilai remedial. Jawaban yang paling tepat adalah C. 14. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. E. Menampilkan materi. Jawaban yang paling tepat adalah B. 15. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book. B. Forum. C. Blog. D. E-portfolio. E. Facebook. Jawaban yang paling tepat adalah C. 16. Evaluasi program pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan secara makro dan mikro. Evaluasi program pendidikan yang bersifat makro adalah evaluasi yang dikenakan pada A. Kualitas buku ajar dan sumber belajar. B. Program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. C. Kualifikasi akademi pendidik. D. Program pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, hasil belajar peserta didik. E. Kualitas guru mengajar di kelas. Jawaban yang paling tepat adalah B. 17. Penilaian harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan sudah ditetapkan atau tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak ada kaitannya dengan penilaian. Proses penilaian tersebut memperhatikan prinsip penilaian A. Sistematis. B. Bermanfaat. C. Objektif. D. Terbuka. E. Adil. Jawaban yang paling tepat adalah C. 18. Penilaian otentik dirasakan mampu meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Namun demikian, penilaian otentik juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah A. Proses penilaian dirasa menjemukan bagi peserta didik. B. Tidak merefleksikan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia nyata. C. Tidak mementingkan keterpaduan pembelajaran di sepanjang waktu. D. Proses penilaian kurang praktis untuk jumlah peserta didik yang banyak. E. Prosesnya lambat. Jawaban yang paling tepat adalah D.
19. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja tersebut adalah A. Lembar penilaian antar teman, B. Lembar jurnal, C. Skala penilaian, D. Penilaian diri sendiri, E. Penilaian orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah C. 20. Penilaian otentik pada hakikatnya berbeda dengan penilaian tradisional yang bisa dilakukan oleh pendidik di kelas. Salah satu karakteristik penilaian otentik adalah A. Peserta didik diminta untuk mencatat semua materi yang diajarkan. B. Peserta didik diminta untuk menambah materi yang diajarkan. C. Peserta didik diminta untuk menghafalkan materi yang diajarkan. D. Peserta didik diminta untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. E. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan info. Jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa pula di-share sebanyak-banyaknya buat teman-teman Anda yang memerlukan soal-soal ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.